Panji untuk menyiapkan kelas dan memimpin doa. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada hari ini ada sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih Panji sudah membantu Ibu untuk menyiapkan kelas sebelum memulai pembelajaran. Sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Dinda, siapa yang hari ini tidak masuk? Hari ini yang tidak masuk Anis Aulia Alfa, Andi Mailani Alfa, Kanaya Alfa, lalu Sita Safira Alfa. Sudah. Terima kasih Dinda. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik semua? Alhamdulillah. Ya, bagus juga buat kalian yang sudah mempertahankan untuk tetap hadir di sekolah ya. Kalian juga sudah di kelas buat kalian sudah mulai fokus buat ujian, buat uji kompetensi dan lain sebagainya. Oke, sebelum memulai pembelajaran Ibu mau tes semangatnya dulu. Bisa? Bisa. Nanti kalau Ibu bilang semangat pemasaran, kalian bilang semangat bisa. Semangat pasti bisa. Oke, bisa? Bisa. Oke, kita mulai. Semangat pemasaran. Semangat bisa. Oke, ulangi lagi. Semangat pemasaran. Semangat pasti bisa. Oke, terima kasih. Semangat semuanya. Oke, sebelumnya Ibu akan menyiapkan proyektornya terlebih dahulu untuk materi hari ini ya. Pada masa lalu, Untuk ribuan materi tahun yang pertemuan lalu, pertama hari manusia ini, berburu sebelumnya Buat Ibu makan akan sendiri dari menampilkan bahan satu bahan buah yang video sederhana untuk dan apresiasi mencari kita buah-buahan tentang untuk konsumsi yang sendiri. akan kita pelajari di Hendaknya, sini apa yang nantinya diperoleh adalah itulah yang dimanfaatkan untuk nanti setelah memenuhi kita lihat dari kebutuhannya. video ini. Perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya adalah muncul sebuah sistem pertukaran kuno, yaitu sistem barter, di mana barang yang ditukar dengan barang. Namun pada akhirnya banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dari sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya, serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Untuk mengatasinya, mulai timbul pemikiran-pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu yang digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum, generally accepted, atau benda-benda yang dipilih karena bernilai tinggi, seperti karena sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari, misalnya garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang. Orang Inggris menyebut upah sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin salarium, yang berarti garam. Barang-barang yang dianggap indah dan bernilai, seperti kerang ini, pernah dijadikan sebagai alat tukar sebelum manusia menemukan benang logam. Meskipun alat tukar tidak ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai cara, sehingga sulit untuk menentukan nilai uang.
Kemudian masalah penyimpanan atau storage dan pengangkutan Terang juga pernah dijadikan transportation sebagai menjadi alat sulit dilakukan, serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda Ini tersebut ada beberapa sehingga kesulitan mudah tentang hancur alat atau tukar, tidak tahan ya, lama. karena yang pertama belum mempunyai pecahan. Kemudian muncul susah apa yang untuk dinamakan disimpan, dengan uang terus, logam. susah dalam Logam pengangkutan, kurangnya dipilih sebagai daya alat tukar tahan benda-benda tersebut. memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh atau full body money. Artinya, nilai intrinsik atau nilai bahan uang sama dengan nilai nominalnya atau nilai yang tercakup Tidak pada merubah uang nominal. tersebut. Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang sendiri, walaupun sama dengan nilai pemakainya sebagai nominal. perhiasan. Ya, nilai yang ada di uang logam tersebut itu nilainya sama dengan uang nominal yang ada di Sekarang, uang di mana merusak uang adalah tindakan pidana. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul suatu anggapan kesulitan, di mana ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah, sementara jumlah logam mulia, emas dan perak, sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar, sehingga diciptakanlah uang kertas. Mula-mula, uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak yang digunakan sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak, dan suatu waktu dapat dikatakan penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas sebagai alat pertukaran secara langsung. Sebagai gantinya, mereka menjadikan kertas bukti tadi sebagai alat tukar. Ini kalau dilihat dari perkembangannya, ini perkembangan alat tukar ya, bentuk logamnya sampai dengan muncul adanya uang dolar. Ini kalau untuk di Amerika, mulai dari Amor, Rome, Brazil, sampai dengan ketemulah uang dolar. Nah, ada nggak sih yang bisa menyampaikan apa yang kalian pahami dari video tersebut tadi? Boleh salah satu? Ya, silakan. Terjadinya perkembangan alat pembayaran beberapa tahun belakangan ini, berbagai inovasi maupun transformasi akan terus dilakukan untuk mempermudah dan meningkatkan keamanan sistem pembayaran ke depannya dalam menghadapi era digitalisasi yang saat ini terjadi. Oke, bagus. Ada lagi yang bisa berpendapat apa yang dipahami dari video tersebut? Ya, boleh Indra. Kita harus bisa mengikuti perkembangan ini, jangan sampai kita tertinggal. Manfaatkan inovasi-inovasi yang ada dengan baik, walaupun penggunaan alat pembayaran semakin menawarkan kemudahan, bahkan juga memberikan keuntungan. Ya. Nah, dari video tadi kita bisa mempelajari bahwa perkembangan alat pembayaran itu dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Nah, dengan perkembangan itu kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita kalah dengan adanya perkembangan zaman. Nah, berkaitan dengan hal tadi, ya, materi yang akan kita bahas di sini adalah tentang mengoperasikan mesin pembayaran, yang dimana salah satunya adalah alat pembayaran.
transaksi. Untuk di pertemuan 1, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama menerapkan alat pembayaran. Yang kedua, mampu membedakan jenis-jenis uang dan menjelaskan alat pembayaran tersebut. Nah, selanjutnya peta konsepnya ada 2 hal yang akan kita bahas, yaitu alat pembayaran dan jenis uang. Oke, kita masuk ke materinya. Oke, sudah paham? Nah, uang ini sebagai alat pembayaran, ya, yang sudah kita ketahui tadi pada video juga. Nah, uang ini adalah suatu benda yang berfungsi mengukur nilai, menukar dan melakukan transaksi jual beli. Nah, uang ini memiliki 3 jenis nilai. Ada nilai nominal, nilai intrinsik, dan nilai real. Oke. Nilai nominal yaitu nilai tetap yang tertera pada uang. Ya, contoh di situ ada selembar uang 5.000. Ya, ada selembar uang 5.000. Maka nominal uang 5.000 yang ada di selembar uang itu ada yang disebut sebagai nilai nominal. Ya. Selanjutnya itu ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini adalah nilai yang sebenarnya yang terkandung dalam benda yang digunakan dalam pembuatan uang. Ya, jadi dia yang disebut intrinsik itu adalah benda yang digunakan untuk membuat uang. Contohnya di sini, untuk membuat 1 lembar uang 50.000 itu dibutuhkan biaya pembuatan sebesar 6.000. Nah, oleh sebab itu maka nilai intrinsiknya adalah 6.000. Paham sampai di sini? Paham. Alat pembayaran yang selanjutnya atau jenis selanjutnya ada nilai real, yaitu nilai real itu adalah nilai real yang dapat diukur melalui jumlah barang atau jasa yang dapat diperoleh oleh uang. Contohnya, uang 10.000 dapat kita tukar dengan semangkuk bakso. Ya. Maka nilai real uang 10.000 itu adalah 1 mangkok Bakso. Paham? Paham. Kira-kira paham nggak? Paham. Kalau paham kita coba satu contoh. Ibu punya satu contoh. Nah, di sini ada contohnya, kebaca tulisannya? Baca. Apa di situ? Biaya satuan uang 20.000 adalah 7.000. Uang 20.000 tersebut dapat ditukarkan dengan 4 buah air mineral. Dengan demikian, nilai nominal, nilai intrinsik, dan nilai real dari kasus tersebut adalah. Oke, ada yang bisa menyebutkan nilai nominalnya itu berapa? Ya, kita. Nilai nominal uang 1 lembar uang 20.000 adalah 20.000. Oke, ya, dari soal ini nilai nominalnya adalah 20.000. Ada yang bisa menyebutkan lagi nilai intrinsiknya itu berapa? Saya Oke, boleh Putri? dari saat di atas nilai intrinsik dari uang 20.000 adalah 7.000 rupiah. Itu adalah biaya pembuatan 1 lembar uang 20.000. Oke, selanjutnya ada yang bisa menyebutkan nilai real dari soal tersebut? Ya, boleh, silakan. Nilai real dari kasus tersebut adalah 4 buah air mineral. Ya, 4 buah air mineral. Karena dengan 20.000 kita bisa tukar dengan 4 buah air mineral. Ya, nilai nominalnya yaitu 20.000, nilai intrinsiknya 7.000, nilai real dari 4 buah air mineral itu adalah nilai realnya itu adalah 4 buah air mineral. Nah, suatu benda itu juga dapat digunakan sebagai uang dengan memenuhi beberapa syarat.
Ya, syarat yang pertama, barang tersebut harus bisa diterima oleh masyarakat atau diterima oleh secara umum atau akseptabel. Lalu yang kedua, nilainya itu harus stabil. Kalau misalkan kita jual sekarang kira-kira harganya 20.000, maka ketika kita jual kembali dia harus tetap dalam nominal 20.000. Ya, itu adalah nilainya stabil. Selanjutnya yaitu mudah disimpan. Ya, barang tersebut harus mudah disimpan. Ya, selanjutnya mudah dibawa. Ya, lalu tahan lama atau tidak mudah rusak. Ya, barang tersebut tidak boleh mudah rusak. Ya, kalau kertas berarti mudah rusak nggak kira-kira? Ya, kertas bisa jadi mudah rusak, tapi kalau kertasnya yang anti air bisa jadi tidak mudah rusak. Ya, walaupun lecak dia masih tetap terbaca. Contohnya apa? Ya, ada satu contoh yaitu cek misalkan. Ya, cek itu juga tidak mudah rusak. Ya, dia bisa dipakai sebagai alat tukar. Lalu selanjutnya dia mudah dibagi. Ya, mudah dibagi atau divisi pilih. Dan yang terakhir tidak mudah dipalsukan. Kenapa uang benda itu dikategorikan sebagai uang tapi tidak mudah dipalsukan? Salah bisa? Karena akan banyak uang palsu beredar di masyarakat. Ya, karena kalau ada yang mudah dipalsukan, maka akan mudah adanya misalkan uang palsu yang beredar di masyarakat. Ya, nah nantinya di pembelajaran administrasi transaksi ini juga akan kita pelajari bagaimana cara membedakan uang asli dan uang palsu. Tapi di bab berikutnya. Oke. Selanjutnya saya masuk ke fungsi uang. Kalau tadi benda itu bisa dijadikan sebagai uang ya, asal dia mempunyai syarat. Nah, kalau uang sendiri itu ada fungsinya nggak sih? Di sini ada fungsinya. Ya, fungsi asli uang itu bisa sebagai alat tukar. Yang kedua, dia bisa sebagai satuan hitung. Yang ketiga, dia bisa sebagai alat nilai. Oke, kita istirahat 10-20 ya. Nanti tolong ingetin saya kalau waktunya sudah mau habis. 15 menit sebelumnya tolong ingetin saya. Oke, selanjutnya fungsi turunan uang. Kalau tadi fungsi asli uang, maka di sini ada fungsi turunan uang. Uang ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Uang bisa digunakan sebagai alat pembayar utang. Dan uang itu bisa digunakan sebagai alat penimbun kekayaan. Contohnya apa? Uang sebagai penimbun kekayaan. Uang ditabung di bank. Ya, uangnya ditabung di bank. Benar. Ya, karena semakin banyak kita menabung, maka semakin banyak uang yang kita miliki. Ya, rajin menabung akal kaya. Makanya harus rajin-rajin menabung. Oke, selanjutnya sebagai alat pemindah kekayaan. Ya, uang itu juga bisa kita pindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain. Dari tangan seri bisa dipindah ke tangan ATM. Ya. Lanjut, yang kelima fungsi turunan uang yaitu sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Ya, dia juga bisa sebagai meningkatkan alat status sosial. Nah, ini ada beberapa jenis uang, ada 4 jenis uang. Yang pertama berdasarkan nilai yang terkandung dalam benda. Yang pertama ada uang full body. Ya, tadi di video juga sudah disampaikan kan? Ada uang full body. Uang full body itu adalah jika nominal uang sama dengan nilai intrinsik. Nilai intrinsik tadi apa? Nilai
kalau nilai nominal uang sama dengan nilai intrinsisnya. Nah, selanjutnya ada uang tanda atau token money. Money, bukan money. Ya, yaitu jika nilai nominal uang lebih tinggi dari nilai intrinsisnya. Ya, kalau tadi nilai pembuatan uangnya itu 50.000, ya nggak? Ya. Terus nilai intrinsiknya 7.000, berarti disebut dengan uang tanda atau uang penuh? Ya, kalau nominalnya 7 tanda. Nyambung? Nyambung. Kalau nilai nominalnya dia 10.000, lalu nilai intrinsiknya 10.000, maka dia disebut uang penuh. Uang penuh. Bisa membedakan? Bisa. Sip. Lanjut, jenis yang kedua itu berdasarkan bahan yang digunakan. Ini pasti sudah kenal ya. Ada uang logam. Ya, uang ini terbuat dari logam, umumnya dari emas ataupun perak. Ya, karena kedua logam tersebut memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Ya, dia mudah bentuknya mudah dikenali, sifatnya tidak mudah hancur, tahan lama, serta dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Nanti di akhir kita kasih kesimpulan. Oke, selanjutnya ini pasti udah paham banget sama ini. Ya, Andel paham banget ya, Del? Andel paham. Tiap hari di bawah. Ya, tanpa megang ini kayaknya hampa. Benar nggak? Ada semangat. Ya, apa Del? Nggak ada semangat hidup. Ya, nggak bisa makan Bu, nggak bisa jajan Bu. Iya benar. Ya, ini adalah uang kertas. Nah, uang ini berbentuk lembaran yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu. Jadi capnya khusus, kertasnya juga khusus. Ya, bahan kertas yang digunakan adalah bahan yang tahan air, tidak mudah rusak, robek dan juga tidak mudah luntur. Ya, jadi ini tadi jenis uang berdasarkan bahan yang digunakan. Selanjutnya ada jenis uang berdasarkan wilayah berlakunya. Ada uang kartal, yaitu adalah alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan transaksi jual beli sehari-hari. Dan juga ada uang giro, adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan giro yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Ya, ada uang kartal dan uang giro. Lalu ini uang apa ini? Uang ringgit. Ya, uang ringgit dari mana? Ya, ini adalah salah satu uang domestik, yaitu uang yang berlaku di suatu wilayah tertentu, yang hanya berlaku di negara tertentu. Indonesia itu adalah rupiah. Nah, selanjutnya juga ada uang regional. Uang regional ini adalah uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu. Contohnya ada euro. Euro ini berlaku di 19 negara di kawasan Uni Eropa. Ya, selagi dia berada di kawasan Uni Eropa, maka dia masih termasuk menggunakan mata uang euro. Oke. Selanjutnya ada jenis uang berdasarkan wilayah berlakunya. Ada uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah negara tertentu saja, tetapi juga berlaku di wilayah negara lain. Di seluruh dunia masih menggunakan uang ini, yaitu adalah dolar Amerika. Dolar Amerika ini masih menjadi
berlaku di semua kawasan negara. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tuh tidak? Tidak? Oke, supaya lebih paham sama materi, di sini saya ada lembar kerja. Sebelumnya saya sudah share. Lembar kerjanya. Ya, saya coba share ulang ya. Lembar kerjanya. Dan juga saya sudah share di kelas 1. Sekarang jam berapa? Nah, di lembar kerja ini nanti saya akan bentuk kalian dalam 6 kelompok, ya. Salah satu kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 orang, ya. 4 sampai 5 orang. Tadi yang nggak masuk berapa orang? Ada 4 ya. Nggak apa-apa. Berarti nanti satu kelompok sisanya ada yang 4. Nah, kalian tugasnya adalah simak video yang nanti sudah dibagi sesuai dengan kelompok yang ada di LKPD. LKPD itu sudah di-share ya di WhatsApp group. Lalu silakan diskusikan dengan kelompokmu apa yang kamu pahami tentang permasalahan yang ada pada video tersebut. Nah, lalu kaitkan video tersebut dengan Indonesia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral diterbitkan dan Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah dalam berbagai pecahan dengan menampilkan beragam budaya, sosok pahlawan, serta kekayaan flora dan fauna dan melewati perjuangan panjang pada tahun 19
Baik, kelompok 3 daftar. Berdasarkan keparahannya, inflasi juga dapat ditentukan sebaliknya. Yang pertama, inflasi ringan sebesar dari 10%. Jangan lupa nanti dicatat setiap poin penting yang menjadi permasalahan dalam isi videonya ya. Inflasi berat antara Harus dikaitkan sama materi yang sudah tadi dipelajari. inflasi terdiri dari 1% apa dampak inflasi? Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Para ahli dari inflasi dari inflasi ringan justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong ekonomi dan pendapatan nasional dan sebagaimana inflasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah seperti pada saat terjadi inflasi atau inflasi pada ekonomi yang menjadi kacau, ekonomi yang orang jadi tidak bersemangat bekerja atau mengalami investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para pekerja pendapatan Ini sampai jenis uang dasar budayanya
Baik. Ada poin ya?
Jangan lupa nanti dicatat setiap poin penting yang menjadi permasalahan dalam isi videonya ya. Terus dikaitkan sama materi yang sudah tadi dipelajari.
kelompok berapa yang maju? Satu. Kelompok 1 siap? Ya. Ya, silakan kelompok yang lain. Ini saya tampilkan dulu, baru nanti setelah itu kelompok 1 akan menyimpulkan apa permasalahan dari video yang sudah disampaikan. Alah, maju. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin Rese. rupiah dari masa ke masa. Pemerintah Indonesia mengeluarkan uang Republik Indonesia sebagai uang nasional pada tanggal 30 Oktober 1946. Berlakunya ori menjadi simbol berakhirnya mata uang asli milik pemerintah India dan Jepang. Sejak saat itu pada tanggal 30 Oktober diperingati sebagai Hari Uang. Melewati perjuangan panjang, pada tanggal 17 Agustus 1950 bersamaan dengan dibubarkannya Republik Indonesia Serikat, pada pendiri bangsa mengukuhkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menetapkan rupiah sebagai mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tonggak sejarah Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi sekaligus bank sentral Republik Indonesia dimulai pada tanggal 1 Juli 1953 melalui proses nasionalisasi deregulasi bank dengan menampilkan gugatan budaya, sosok pahlawan serta kekayaan flora dan fauna. Selembar rupiah mampu melukiskan indahnya kebinekaan Indonesia. Goresan yang termuat pada setiap lembar rupiah mewakili setiap masa perjalanan Indonesia serta mewujudkan semangat persatuan dalam membentuk negara yang berdaulat dan bangsa yang mampu berdiri sendiri. Berbagai tantangan mampu dilalui, berbagai pencapaian telah diraih, berbagai asa akan digapai. Sampai di sini Pak, atau ada yang ditanyakan? Silakan yang lain, kelompok lain yang mau bertanya dipersilakan. Ya, kelompok 2. Rupiah itu kan menjadi bagian dari sejarah perjalanan Indonesia. Kan sebelum rupiah hadir, pemerintah Indonesia mengeluarkan orang Republik Indonesia atau bisa disebut dengan ORI. Pertanyaan saya, tanggal berapa uang rupiah itu hadir? Tanggal 30 Oktober 1946. ORI itu hadir di tanggal 30 Oktober 1946. Kira-kira itu setelah merdeka atau sebelum merdeka? 46. Ya, baru muncullah uang Republik Indonesia yang disebut dengan ORI. Ada yang lain? Silakan dari kelompok lain, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Masih ada waktu, silakan kalau ada yang mau tanya. Atau sudah cukup? Sudah cukup.
Kami akhiri. Ini presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain ada yang mau coba maju. Kita lihat kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang Pengaruh informasi terhadap pertumbuhan ekonomi pergerakan mata uang. Inflasi adalah meningkatnya jumlah uang yang beredar. Inflasi kenaikan karena kenaikan permintaan, meningkatnya belanja pemerintah atau swasta disebabkan oleh kenaikan permintaan kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan harga barang. Inflasi dibedakan menjadi satu inflasi ringan, dua inflasi sedang 10% sampai dengan 20%, inflasi berat 20% sampai dengan 100%, inflasi sampai 100%. Dampak inflasi memiliki dampak positif dan negatif. Pada tahun 2008, negara sebutkan uang Republik Indonesia yang terdiri dari tambah 70 2008 inflasi Amerika yang merambat Eropa membuat beberapa negara memiliki. silakan yang mau bertanya. Apa aja sih penyebab inflasi itu? Penyebab terjadinya inflasi. Satu, karena jumlah uang yang beredar. Dua, inflasi kenaikan karena kenaikan permintaan belanja pemerintah atau swasta disebabkan oleh kenaikan permintaan masyarakat. Satu, karena biaya produksi kenaikan dan inflasi terjadi karena kenaikan harga barang. Yang lain? Jenis-jenis inflasi apa saja? Satu, inflasi ringan. Dua, inflasi sedang 10% sampai dengan 30%. Tiga, inflasi berat 30% sampai dengan 100%. Empat, hiperinflasi sampai 100%. Ada lagi? Kalau sudah, yang akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok lain. Jangan maju. Yuk, silakan kelompok kurang-kurang 4. Silakan kelompok 4.
Bener. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang Republik Indonesia daerah Oliver. Bisa menghidupkan kembali udara Republik Indonesia yang menetapkan uang rupiah sebagai mata uang yang bergerak sesuai dengan Indonesia. Bank Indonesia dimulai tanggal 1 Juli 1993. Uang rupiah dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1990. Undang-Undang 14 tahun 1968 tentang Bank Sentral diterbitkan dan Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan mengedarkan uang rupiah dalam berbagai pecahan. Ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nggak kedengeran? Kurang semangat berarti ini ya. Nanti dijelasin ulang. Sebutkan uang orang Republik Indonesia yang terbentuk pada tanggal 30 Oktober 1946 tadi. Ada lagi ini. Itu 5 set kalau dari Mario. Dari 5 set. 5 set berapa set tadi? Rp1, Ya, ada 5 set, ada Rp100, ada 5, ada Rp25, Rp100 dan Rp10. Ya, orinya ada tingkatan dari 1 sampai 4. Oke? Ada 5 atau 4? Sip. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Ya, silakan. Terima kasih kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Kelompok mana yang belum maju? 1, 2 belum. 2 belum. Ya, silakan kelompok 2 tentang perkembangan rupiah dari masa ke masa ya. Boleh, kamu dijelaskan.
Uang merupakan suatu benda yang berfungsi maupun nilai tukar dan melakukan transaksi jual beli. Uang memiliki 3 jenis, yaitu nilai nominal, nilai intrinsik, dan nilai real. Nilai nominal adalah nilai tukar yang tertera pada uang. Contohnya adalah jika pada sebuah uang tertulis angka 5.000, maka nilai nominal tersebut adalah nilai rupiah. Nilai intrinsik adalah nilai sebenarnya yang terkandung dalam benda yang digunakan dalam pembuatan uang tersebut. Contohnya, uang membuat 1 lembar uang 50.000 dibutuhkan biaya pembuatan sebesar 6.000. Oleh karena itu, nilai intrinsik dari uang tersebut adalah Nilai real adalah nilai real uang yang dapat diukur melalui jumlah barang atau jasa yang dapat diperoleh oleh uang tersebut. Contohnya adalah uang 10.000 dapat ditukar dengan 1 mangkuk bakso. Dengan demikian, nilai real uang 10.000 adalah 1 mangkuk bakso. Sehubungan dengan nilai nominal dan nilai intrinsik, ada ketentuan standar yang disebut fiat standar, yaitu standar yang didasarkan pada ketentuan bahwa uang yang beredar nilainya jauh lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Oleh karena itu, uang yang nilai nominalnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya disebut sebagai uang fiat. Ada yang mau bertanya? Kelompok 5, Suatu benda dapat dikategorikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat diterima secara umum. Sebutkan syarat-syarat uang tersebut. yang pertama diterima secara umum atau credibility, yaitu persyaratan utama suatu benda menjadi uang adalah penggunaannya dapat diterima secara umum, baik sebagai alat tukar, pengingat kekayaan maupun pembayaran hutang. Yang kedua, nilainya stabil, stability of uang harus memiliki nilai yang stabil. Jika nilai mata uang suatu negara berfluktuasi secara tajam, masyarakat negara tersebut tidak akan mau menggunakan sebagai alat tukar sehingga akan memiliki fungsi uang sebagai alat tukar dan satuan tukar. Yang ketiga, mudah disimpan. Uang yang mudah disimpan atau fleksibel, yaitu berfungsinya yang tidak terlalu besar sehingga mudah disimpan dan disimpan dalam waktu atau dompet. Empat, di bawah atau portability. Selain harus mudah disimpan, uang juga tidak dibawa untuk tulisan setiap hari. Hal ini tentunya berguna untuk memudahkan pembayaran. 5, tahan lama atau tidak mudah rusak atau durability. Uang harus memiliki kualitas yang baik, tidak dan rusak, dan berbuat rusak. Ingat, perbedaan uang dan zaman satu lain sangat cepat. Hal ini dimaksudkan agar nilai uang tidak mudah hilang. 6, mudah dibagi atau divisibility. Kemudahan pembagian uang dalam berbagai nilai nominal tanpa mengurangi nilai aslinya berguna untuk melancarkan transaksi jual beli. 7, tidak mudah dipalsukan atau scarcity. Uang harus memiliki ciri-ciri khusus agar tidak mudah dipalsukan. Jika uang mudah dipalsukan, nilai uang akan turun karena akan banyak uang palsu beredar di masyarakat. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan kelompok 6. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Apa? Apa yang dimaksud? Unsur intrinsik Atau nilai intrinsik. Yang dimaksud nilai intrinsik ya? Yang dimaksud nilai intrinsik itu adalah nilai sebenarnya yang terkandung dalam benda yang digunakan dalam pembuatan uang tersebut. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah maju semua? Ya, ini tadi beberapa kelompok yang sudah maju ya.
3 dan 4 tadi juga sudah membahas tentang nilai rupiah tertinggi sepanjang sejarah pada ya. Lanjut di kelompok 5 dan 6 itu sudah membahas tentang pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pergerakan mata uang. Oke. Ada nggak yang bisa kasih kesimpulan dari materi hari ini? Saya Bu. Boleh, Sally, silakan. Uang merupakan suatu benda yang berfungsi mengukur nilai, menukar dan melakukan transaksi jual beli. Oke, sip, bagus. Silakan. Ada yang mau menyimpulkan yang lain? Ya, silakan Ikrar. Suatu benda dapat dikategorikan sebagai uang bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu diterima secara umum atau accessibility, nilainya stabil, stability of value, mudah disimpan atau stable, mudah dibawa, portability, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dibagi dan tidak mudah dipalsukan. Sip. Ada lagi? Good job buat Sally dan Indra, jawaban yang baik. Mungkin kita bisa beri tepuk tangan dulu buat Sally dan Indra. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan Isha, silakan. Jenis uang dapat dibedakan dalam 4 jenis, yaitu berdasarkan nilai yang terkandungnya, bahan yang digunakan, lembaga yang mengeluarkannya, dan berdasarkan wilayah. Oke. Ya, tadi sudah disampaikan yang pertama adalah uang itu merupakan suatu benda yang berfungsi mengukur nilai, menukar dan melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, suatu benda itu dapat dikategorikan sebagai uang bila memenuhi beberapa syarat. Ya, yang pertama dia diterima secara umum, nilainya stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tahan lama, tidak mudah rusak, harus mudah dibagi dan tidak mudah dipalsukan. Dan yang terakhir, jenis uang itu dapat dibedakan ke dalam 4 jenis. Ada uang berdasarkan nilai yang terkandung, ada berdasarkan bahan yang digunakan, ada berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, dan ada berdasarkan wilayah berlaku. Oke, bisa kira-kira memahami materi hari ini? Bisa. Oke, terima kasih tadi buat yang sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan materi hari ini. Oke, selanjutnya kita melakukan refleksi untuk kegiatan hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu apa yang telah kalian pelajari pada pertemuan ini? Buat saya Boleh, silakan Putri dibantu. Terjadi perkembangan alat pembayaran beberapa tahun belakangan ini. Berbagai inovasi maupun transformasi akan terus dilakukan untuk mempermudah dan meningkatkan keamanan sistem pembayaran yang saat terjadi di era digital saat ini. Oke, itu ya tadi apa yang sudah kita pelajari. Terus ada nggak sih kendala selama dalam menimba pembelajaran dalam pertemuan ini? Silakan kita boleh dibantu. tidak terlalu banyak kendala Bu, mungkin hanya sedikit kesulitan dalam menganalisis permasalahan. Mungkin kita harus sering latihan Bu. Oke, siap, nanti kita coba latihan lagi ya. Dan yang terakhir, Ibu pengen tahu gimana perasaan selama dalam pembelajaran ini? Menyenangkan Bu, karena kita jadi tahu tentang uang sebagai alat pembayaran. Sip. Dari beberapa penampil tadi, yang paling baik dari yang terbaik itu adalah dari kelompok 1. Nah, baik, untuk hari ini ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana cara mengoperasikan alat pembayaran dalam transaksi. Kalau hari ini kita sudah membahas tentang alat pembayaran itu, maka di pertemuan selanjutnya kita akan membahas alat pembayaran itu digunakan dalam transaksi. Oke, cukup sekian.
sekian pembelajaran Ibu hari ini. Ibu juga tidak akan memberikan tugas, ya. Tapi tugasnya cukup mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya. Nah, jam berapa sekarang? 10.15, bentar lagi istirahat ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong Panji untuk bantu menyiapkan kelas dan memimpin doa pada hari ini. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah. Terima kasih buat Panji. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.